Itu ada orang teriak-teriak minta pembuktian. Allahu Akbar. Boleh sebelum saya rukyah coba, yang mungkin penasaran boleh kesini dulu, tak boleh, tak apa-apa lah. Coba ke sini, jangan di sana, coba. Yang mau dibuktikan apa? Ilmu hikmah itu apa? Yang mau dibuktikan itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Samsudin tak ada cakap sakti, tetapi penglihatan orang tu menarik delima, kemunculan cincin. Ilmu kurang dia tak boleh, saya tak boleh. Kalau saya menceritakan ilmu berfikir filem pun abang saya cerita pun abang tak faham. Betul-betul. Jadi saya tak mahu diuruskan terus. Tapi tak apalah, orang ramai yang ada ni sekalian kan. Apalah. Jadi kat sini saya datang untuk ingin pembuktian. Jadi Gus Samsudin sanggup tak terima debatan saya? Kemunculan benda tu. Masih asli. Orang Malaysia asli. Ya, saya Malaysia asli. Saya hormatilah karena tuan rumah lah. Saya kesini, di sini saya hanya sekedar bertamu. Terima kasih. Ya, bertabayut langsung sama saya. Bagus daripada kemarin teriak-teriak di sini tak bagus lah. Kalau ngadep ke sini langsung bagus. Saya meminta haknya Allah. Saya pernah merawat orang tua saya. Apabila itu benar, taruhkan pusaka yang ada di Laut Selatan berupa naga di dalam kepala jasad Allah, dati Allah, wujud Allah, la ilaha. Coba lihat di kepalanya, Pak. Buka ikat rambutnya itu. Buka, bapaknya aja, bapak. Buka ikat rambutnya, Pak. Pelan-pelan. Lihat di rambutnya. Saya tidak mau berdusta lah. Dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, terus saja. Saya tidak mau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi anta samsun anta badrun anta nurun faqa. Sini Pak, sini anta nurun faqa. Lihat. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya sebodoh-bodohnya manusia itu adalah saya, dan sehina-hinanya manusia itu adalah saya yang paling hina, dan
sejelek-jeleknya manusia itu adalah saya. Jadi saya tidak akan pernah sekalipun menghina orang lain, karena diri saya sudah hina. Dan saya tidak akan pernah membicarakan keburukan orang lain, karena keburukan saya pun sudah terlalu banyak. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ke Bapak Ibu semuanya apabila nanti ada perkataan yang mungkin tidak enak untuk didengar, atau ada perkataan yang salah, karena memang saya adalah manusia yang bodoh yang tidak bisa apa-apa. Yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Bapak Ibu semuanya karena sudah mau silaturahmi ke sini. Saya mohon maaf apabila tempat pelayanan atau mungkin penyambutan yang saya lakukan atau santri-santri saya lakukan kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dan saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang panjenengan berikan. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Mungkin waktu yang seharusnya bisa digunakan bersama keluarga, mungkin tenaga yang digunakan untuk datang ke sini, dan juga mungkin ada biaya yang digunakan untuk datang ke sini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Semoga apapun yang panjenengan berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan. Semoga bisa menjadi wasilah untuk menjadi terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Ingat, saya hanya sekedar berwasilah, saya hanya sekedar berusaha, tetapi Allah jualah yang menentukannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya melakukan ruqyah, mohon maaf posisinya berdiri, karena kalau lagi sholawatan itu hati saya pengennya selalu berdiri, kecuali kalau sudah selesai mungkin baru duduk. Mohon maaf kalau kurang sopan. Dan alhamdulillah malam ini saya kedatangan seorang kiai, ya, seorang ustadz dari Malaysia sini. Semoga dengan kedatangan beliau bisa menambah barokah dan juga manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Sebelum kita ruqyah, ya, oke. Kita ada orang teriak-teriak minta pembuktian. Allahu Akbar. Boleh sebelum saya ruqyah coba yang mungkin penasaran boleh kesini dulu, tak boleh, tak apa-apa lah. Coba ke sini, jangan di sana, coba. Yang mau dibuktikan apa? Ilmu hikmah itu apa? Yang mau dibuktikan itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian apa? Ilmu hikmah itu apa yang dibuktikan? Pusaka, mengalihkan pusaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, assalamualaikum. Silakan duduk. Mana duduk? Saya duduk sini, tak apalah. Sini aja, tak apa. Oke, duduk aja, tak apa. Siapa namamu? Muhammad Naziri. Sebentar Bapak Ibu, nggih. Karena terkadang ada seseorang itu yang salah paham tentang ilmu hikmah, ya. Jadi mungkin ada yang sudah datang ke sini lalu memberikan sedekah, lalu tak merasakan apa-apa dan nggak ikhlas dengan apa yang diberikan. Saya kembalikan. Jadi jangan sungkan-sungkan. Saya tidak mau memakan uang mudorot, ya. Saya tidak mau memakan uang haram. Jadi siapapun yang datang ke sini terus ikut ruqyah, terus terasa hatinya tidak nyaman. Saya sudah ikut ruqyah Gus Samsudin berhari-hari tapi saya tetap sakit. Saya mau minta uang saya balik. Ngomong aja, saya kembalikan. Karena semua yang ikut ruqyah di sini saya sudah katakan, yang tidak punya uang ikut ruqyah tak apa-apa. Bahkan ada tetangganya, ada saudaranya yang kira-kira pengen ikut ruqyah tak punya uang, ikut aja nggak apa-apa. Dan kalau sudah terlanjur ngasih uang, pengen uangnya diminta, saya kasih, saya kembalikan. Jadi
saya datang ke Malaysia ini niatnya adalah untuk membumikan sholawat. Saya mengamalkan sholawat selama 10 tahun dari Abah Suyuti Al-Ghazali itu, mohon maaf Ustaz, tidak merasakan apa-apa. Maksudnya tidak merasakan apa-apa itu tidak merasakan apa-apa, bukan. Yang dirasakan hanya ketenangan, hanya sebuah keikhlasan dan kenyamanan. Tapi bukan kesaktian. Saya tidak pernah mengajarkan kesaktian. Jadi tidak semudah seperti yang dibayangkan. Saya mendapatkan ijazah dari Abah Suyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah, dan juga dari Abah Marjuki Sutowo. Beliau dulu mondok di Paron selama 12 tahun, mendapatkan ijazah itu pun saya dikasih ijazah selama 10 tahun. Tidaklah langsung bisa terawangan, bisa raga sukma, bisa jalan di air, tidaklah. Saya apalkan saja ikhlas karena Allah. Semacam itu. Jadi saya tidak mengajarkan kesaktian, kecuali hanya keikhlasan kepada Allah. Namanya siapa? Ini dari kemarin ya. Dari kemarin di sini teriak-teriak terus ya. Saya menunggu untuk pembuktian. Ini dari kemarin Ustaz. Kemarin saya rukyah di sini, beliau teriak-teriak di situ. Ya kah? Ya enggak? Ingat enggak? Yang dari kemarin di sini. Terus kemarin ada orang kesurupan, mana ibu-ibu yang itunya ya, yang masih kesurupan di belakang, katanya settingan. Tapi jangan marah lah semuanya. Orang boleh tak percaya ke kita karena memang percaya itu hanya kepada Allah. Saya malah senang kalau tidak dipercaya manusia. Kenapa? Karena benar-benar orang itu tauhidnya kuat, percayanya kepada Allah. Makanya saya pernah disuruh kiai saya ngobatin itu pakai tempuan nyamuk itu, raket nyamuk, pakai kunir, pakai tanah. Ya nggak masuk akal lah pakai daun gitu. Karena semuanya hanya sekedar sarana saja. Semuanya hanya sekedar wasilah saja. Jadi semua media seperti ini ada daun bidara, daun kelor, air wudhu, kelapa, garam, kunir, ini hanya wasilah, bukan penentu. Termasuk kita bekerja pun juga hanya wasilah, yang memberikan rezeki Allah. Makan pun juga hanya wasilah, yang menyehatkan, yang mengenyangkan itu Allah. Jadi semacam itu. Jadi kemarin ini saya lihat beliau ini terus-terusan minta pembuktian kan begitu. Sebab pembuktian yang saya nak ni untuk penarikan, menarik untuk satu benda. Sebab saya tengok pada video tu kan, batu tapi dapat munculnya. Bisa dikasih mic tak? Bisa dikasih mic tak beliau? Biar jelas, atau di bawahnya itu. Mohon maaf, biar jelas. Kita terbuka saja. Kalau saya tak bisa ya tak bisa. Jadi kalau saya tak bisa, jangan dipaksa bisa. Sebab yang maha bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah salah satu semacam itu trik pada video tu? Ya. Sekarang ni zaman 2023 canggih, teknologi canggih. Mohon maaf, dipasang mic dulu lah. Oh. Ya wis, biar jelas. Kita terbuka aja. Ya udah, tak apalah. Ini ada Abah Yai, ada Ustadz. Ya. Iya. Aku minta maaf Ustaz, Iya. isteri saya ni membuat filem. Dia belajar sampai US, Hollywood, tempat yang terkenal di dunia. Buat filem. Saya tahu, Gus punya filem saya tahu. Kamera yang murah tidak boleh di shooting semula. Betul. Ini kamera murah. Kamera yang buat filem ratusan ribu apa kamera. Boleh buat bang. Itu pada diri abang. Pada orang yang lain, Sebab pendapatannya? saya bercerita bagaimana bikin filem. Kalau filem murah, pergi handphone jadi tak boleh buat, edit tak boleh edit. Dia perlu ada blue screen. Tak apa-apa. Dan dia yang ada di Hong Kong bang, di sini tak ada. Kita nak buat filem bukan senang bang. Juta pun. Juta. Itu yang harga mahal bang. Jadi kat situ, dari penglihatan video itu, YouTube tu, Tak boleh. benda yang tak ada jadi ada. Kalau impose lain, kita boleh nampak impose. Super impose dia panggil. Jadi kat situ, orang akan anggap kesaktian sangat. Tidak. Samsudin ni sakti. Dia tak faham. Kalau dia tahu buat filem, dia tak akan berkata ini. Jadi kemunculan sakti ni daripada pandangan orang. Betul. Sebab dia Memang Samsudin tak ada cakap sakti, tetapi penglihatan orang tu betul. Sebab dia kurang menarik delima, kemunculan cincin. ilmu kurang, dia tak boleh. Saya tak boleh.
Kalau saya menceritakan ilmu berfikir sila pun saya cerita pun abang tak faham. Betul-betul. Jadi saya tak mau luruskan terus. Tapi tak apalah, orang ramai yang ada ni sekalian kan. Ya, kita di sini musyawarah ya. Jadi sini kan ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi yang jelas percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak apa-apalah di Malaysia ini kan mungkin sudah dengar kabar di Indonesia sana saya ya kan dituduh sama pesulap merah kalau saya nipu dan sebagainya, ya kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang tak adalah satu orang pun yang merasa saya tipu. Jadi tak apa-apa, beliau ini intinya bertabayun sajalah. Intinya beliau ini saya terima, saya ikhlas. Saya ikhlas, dicaci pun saya ikhlas, tak apa salah. Jadi biarkan beliau menjelaskan apa yang mau beliau sampaikan, tak apa. Tak apa-apalah. Jadi kat sini saya datang untuk ingin pembuktian. Jadi Gus Samsudin sanggup tak terima debatan saya? Kemunculan benda tu. Iya. Yang saya tanyakan begini. Tahu tak ilmu yang dimaksud ilmu takdil? Paham tak? Atau bahasa kasarnya ilmu menarik benda pusaka aja lah. Okey. Paham tak? Aha. Paham tak? Tak faham. Tahu asbabun nuzulnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah untuk untuk dipindahkan tempat duduknya, untuk dibuatkan sebuah istana, paham tak? Tak faham. Tak paham? Tak faham. Ya, sudah kalau tak paham. Ya intinya tak paham tapi pengen membuktikan. Ya mana mungkin bisa. Kan semacam itu. Kalau saya suruh membuktikan, ya mohon maaf, ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk dibuktikan. Karena ini berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah, mana mungkin kita suruh membuktikan Allah? Tak mungkin lah. Ya, tak mungkin. Yang Allah ciptakan itu aja ada jadi bukti nyatanya. Macam itu. Ya, tapi kini karena banyak orang mau ruqyah, saya tak bisalah debat lama-lama. Kalau mau debat lama-lama nanti di dalam. Okay. Setelah ini atau besok atau apapun pun saya siap lah untuk bersilaturahmi. Saya tidak anti kepada siapapun orang. Ini aja boleh nanti satu persatu orang ngobrol dengan saya sampai subuh kok. Jadi bukan berarti kata orang kalau ngobrol sama Gus Samsudin harus bayar 5 juta, 10 juta. Kalau nggak punya duit, nggak bisa ruqyah, kata siapa? Boleh tanya ini. Ada yang tak punya uang, boleh ikut ruqyah. Nanti satu persatu ngobrol dengan saya. Tak apa, saya siap menunggu. Oke, siap. Sebab saya nak pembuktian tu. Iya. Ujungnya pusaka. Iya. Boleh? Boleh lah. Boleh. Okey. Terima kasih. Boleh. Tapi macam dulu. Sekarang ini aja wis. Buat hilangkan rasa penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Biar ilmu hikmah tuh nggak disepelekan terus-menerus lah. Ya intinya beliau sudah ketemu saya ucapkan terima kasih lah. Daripada yang hanya teriak-teriak di gerbang 2 jam, terus viralnya katanya nggak boleh masuk. Oh kita ini umat Islam, menghormati tamu itu utama. Jangan macam itulah. Tapi saya salut. Orang Malaysia asli. Saya tanya dulu, orang Malaysia asli? Orang Malaysia asli? Ya, saya Malaysia asli. Saya hormatilah karena tuan rumah lah. Saya kesini, di sini saya hanya sekedar bertamu. Terima kasih. Ya, bertabayun langsung sama saya. Bagus daripada kemarin teriak-teriak di sini tak bagus lah. Kalau ngadep ke sini langsung bagus. Saya minta maaf kalau ada saya kekurangan. Saya tahu tak ada. Minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Kulo Samsudin murid saking Basaritin murid saking Sunan Kalijogo. Sekarang pilih aja lah di mana tempat di sini. Tak perlu saya milih. Pilih di mana tempat yang kamu suka, saya tarik dah. Kamu pilih di mana aja. Boleh nampak ke semua? Boleh dapat. Terserah di mana aja lah. Depan ni nampak tak? Abang terus saja. Nampak ya? Depan ni. Di sini nanti dikira saya taruh. Cek dulu mundur belakang abang. Belakang kamu cabin tuh boleh tak? Boleh? Mau izin nih Ustaz ya? Saya berdiri. Boleh lah. Kamu lihat aja lah. Pilih di mana? Sini. Semua orang tengok. Semua orang pesakit semua tengok ya. Ini saya pilih tempat ni. Saya pilih tempat ni. Tak ada pula yang dalam ni kosong. Minggir. Maju sini. Belakang situ. Sini, kamu situ depan saya. Kamu sebelah sana.
Kamu jauh aja, jauh. Kamu jauh. Kamu sebelah sini lah. Kamu jauh. Ya udah situ tak apalah. Maju sini, maju. Maju sini. Percaya dengan Allah tak? Percaya. Iyalah. Percaya baginda Rasulullah utusan Allah. Percaya. Agamanya apa? Islam. Islam. Ridho dengan Islam. Ridho. Ridho Allah sebagai Tuhannya. Ridho. Ridho baginda Rasulullah sebagai utusan Allah. Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, demi Rasulullah, saya meminta haknya Allah, siri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan permalukan saya di Malaysia ini ya Allah. Siri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan permalukan saya di tempat ini ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Segala kuasa adalah kuasamu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan kuasamu, dengan perlindunganmu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Samsudin, muridnya dari Mbah Saridin, muridnya dari Sunan Kalijaga, muridnya dari Nabi Khidir Bayan Bil Makan. Ya Assalamualaikum salam ya Rijal Ghaib. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya Nabi Khidir Bayan Bil Malkan. Assalamualaikum salam. Ya Allah ya Rasulullah ya Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa abidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Demi Allah, demi Rasulullah, saya meminta haknya Allah. Saya pernah merawat orang tua saya. Apabila itu benar, taruhkan pusaka yang ada di Laut Selatan berupa naga di dalam kepala jasad Allah, dati Allah, wujud Allah, la ilaha. Coba lihat di kepalanya Pak, buka ikat rambutnya itu. Buka, bapaknya aja, bapak, buka ikat rambutnya Pak. Pelan-pelan, lihat di rambutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu tadi pilih di sini. Saya tidak mau berdusta lah. Dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya, terus saja. Saya tidak mau ya. Pilih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siri Allah, dati Allah. Ya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, haknya Allah. Assalamualaikum salam ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum salam ya Rijal. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat. Hadir bidillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelas apa yang dipertanyakan? Apalah. Bawalah. Belajar kan bro? Kata nak belajar. Rezeki. Taruh sini Rukiah sekali duduk sini. Bang, abang duduk. Duduk. Jangan pergi mana. Jangan banyak dia tahu lebih baik kita tak tahu. Berani dipegang Al-Quran di atas kepalanya kalau ini bukan trik. Tangannya aja udahlah, udah tak cari. Tangannya aja lah. Masih bilang berani ini apa namanya Al-Quran taruh di kepala itu? Apa kalau bahasa Indonesia tak tahu? Iya. Tapi tak usah lah, tak perlu lah. Tak perlu guys. Hati-hati. Sebentar ini hati-hati. Jangan dengar surat orangnya. Saya sudah selama di sini sudah 3 kali ini. Saya katakan ada kejadian semacam ini.
Saya harap ini yang ketiga kali, yang terakhir kali lah. Karena saya tahu orang Malaysia itu orang baik-baik, beriman semua lah. Jangan sampai, kemarin juga ditelepon saya, kamu pulang ke Indonesia 7 hari, kalau kamu tak pulang kamu muntah darah. Telepon saya. Oh siap, sama-sama ini, sama-sama tabib, sama-sama peruqyah padahal. Coba macam itu, mau macam apa coba? Jadi rumahnya di mana rumahnya? Saya tinggal di rumah Sungai Buloh Jeram, Kuala Selangor, daerah. Lama berapa jam dari sini? 45 menit. 45 menit. 5 menit. Apa yang membuat tak suka kepada saya itu, apa yang membuat tak suka itu? Awal apa itu? Siapa saya koyo? Bukan tak suka. Saya ni sebenarnya peminat. Ya, saya peminat, saya menengok daripada awal dulu. Gus Samsudin Jadab dari pondok yang lama terus pindah pondok yang baru sekarang. Saya tahu. Kerana pembuktian tu yang macam inilah. Barang yang tak ada diadakan. Atau ambil golok, mau coba? Itu saya bukan. Boleh serius boleh. Ayo. Boleh saya. Lagi serius. Lah mau coba? Tak boleh. Nanti saya masuk lokap. Saya tak nak. Sebabnya saya ada anak isteri. Katanya penasaran. Saya penasaran, saya sebagai pembuktian itu saja. Kalau macam bab kebal-kebal tu bukan. Tak adalah orang yang kebal itu. Tapi di dalam ilmu hikmah sendiri ada ilmu yang alternatif, ada ilmu yang pasif. Ada yang ilmu itu hanya untuk pertunjukan, ada yang ilmu itu untuk keselamatan. Lah inilah yang jadi masalah. Contoh, seseorang yang mungkin belajar khodam atau mungkin yang belajar asror, ya, hadiran. Orang nanti yang menyerang itu semuanya mental. Ya, itu kan ilmu pertunjukan. Ilmu pertunjukan yang niatnya itu untuk menambah keyakinan. Nah, sulap-sulap ini salah paham, dikira itu ilmu keselamatan. Coba sayang mukul bisa tak? Loh, kayak kamu semuanya main hipnotis. Orang yang mau dihipnotis itu harus mau dulu, nggak bisa salah-salahan. Ya, itu kan perlu ditata dulu. Namanya juga untuk pertunjukan. Nah ini kan salah paham. Terus dianggap ilmu yang semacam itu tak ada. Padahal perjuangan kita dulu, bangsa kita itu, bangsa saya, bangsa negara Indonesia, berjuang itu dengan menggunakan ilmu hikmah. Dengan bambu kuning itu pesawat terbang bisa jatuh. Itu ada ilmunya. Di kitab Tajul Muluk ada, Mambaul Hikmah ada, Al-Awfaq ada, kitab Al-Askar ada, doa-doa semacam itu. Tapi memang bukan untuk dipertunjukkan. Kalau ilmu yang dipertunjukkan itu memanglah disiapkan. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang atraktif, ada yang pasif. Ada bener orang di santet gak mempan, ada orang yang dirampok itu dengan izin Allah bismillah itu dibacot, ditembak gak, itu ada, tapi bukan untuk dipertunjukkan. Kalau yang dipertunjukkan itu ada tata caranya. Sekarang kan ilmu hikmah dipermainkan. Lah kemarin yang pesulap merah datang ke tempat saya itu nggak masuk ke rumah. Cuman 2 jam di gerbang. Lah kamu itu termasuk yang terkena opini itu, kamu itu. Udah nggak usah bohong sama saya. Kamu itu terkena opini, kamu itu tergiring opini. Jadi ilmu hikmah di obok-obok ya dianggap nggak ada, itu kamu percaya begitu. Coba saya kemarin ada diundang profesor itu. Orangnya itu sampai saya ngasih hadiah saya mobil. Hadiah saya rumah. Kenapa? Karena sembuh. Coba kayak gitu suruh bongkar. Apa semacam itu tak ada? Banyak ibu-ibu kemarin yang kesini itu ngasih hadiah saya karena sembuh. Sembuhnya bukan karena saya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa macam itu juga tak ada. Coba macam itu suruh bongkar lah. Dokter, profesor aja berobat ke saya. Ini bukan saya menyembuhkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau mau tahu belajar lah. Saya itu memang tak bisa ngaji, Ustadz. Saya itu di pondok hanya ikut kiai, hanya nyuci sandal dan sebagainya. Ini saya kasih tahu ya. Orang belajar ilmu hikmah subuh itu bukan hanya tentang bacaan, tapi tentang pengamalan. Yang orang subuh itu kuncinya 2. Yang pertama diawali dengan bismillah, yang kedua diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, dengan izin bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya meminta
orang ini disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman 2 itu aja macam doanya. Tetapi ketika membaca kalimat itu bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Ketika membaca bismillah, hatinya penuh kasih dan sayang, nggak ada kebencian. Bahkan nanti akan ada ujiannya, siap dicaci, siap dibully, macam itu. Jadi ilmu tasawuf itu mudah dalam pelajarannya, tapi susah dalam prakteknya. Sama seperti ilmu sabar. Terus nanti kalau bahas ini lama lah, lama. Jadi nanti mending kalau mau ikut sama saya, ayolah, saya tiap malam keluar kok. Tanya Ustadz Ajam, tadi malam tuh datangi rumah Bomoh saya, tanya Ustadz Ajam. Iya, ikut aja lah. Boleh. Iyalah, boleh. Nanti kamu muntah darah, boleh. Belajar lah. Di mana rumahnya? Punya istri tak? Punya. Ya, itu aja lah, baik sama istri. Ya. Punya anak tak? Ada anak. Berapa anaknya? 2. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Ya. Sudah 3 orang ini. Kemarin ada yang orang muka Cina itu, siapa ada kemarin tuh? Ada juga. Ya tak apa-apa, memang saya persilahkan. Untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan. Tadi saya bilang kok, kalau mau baca-baca saya siap kok. Kayak gitu, bukannya apa-apa. Saya mati syahid membela agama Allah. Itu. Tak berani saya. Itu serius saya. Ambil golok baca-baca sama saya. Tak apalah. Gantian tapi. Yang penting doa saja. Untuk semua saudaraku mohon maaf atas semua kelancangan yang saya, bukan untuk kesombongan, tapi ya saya katakan saya siap mati untuk agama Allah ini. Saya sudah mentasarufkan hidup saya itu untuk membela agama Allah. Saya nggak bisa ngaji di pondok itu, hanya jadi nyuci sandalnya kiai. Saya itu ikut Abah Syuti Al-Ghazali itu 3 tahun cuman nyuci sandal sama jaga kuda. Saya ikut Abah Hamid itu pun hanya jadi tukang ngurusin kuda saja. Saya ikut Gus Rohim itu pun juga seperti itu. Jadi saya tak bisa ngaji. Bisanya saya ya itu tadi, bismillah dengan kalimat la ilaha illallah itu saja yang saya gunakan. Jadi mohon maaf atas semua kesalahan. Mungkin bacaan-bacaan saya banyak yang salah di tempat ini. Soalnya di Malaysia ini banyak datu-datu, banyak syekh-syekh, banyak kiai. Ya, alhamdulillah beliau mau datang ke saya, mungkin mau ngajarin saya. Alhamdulillah. Ada beliau yai yang mau datang ke sini, siapa tahu mengasih tahu saya. Saya suka kalau seperti itu. Mohon maaf mungkin ada bacaan-bacaan yang salah. Tapi saya berterima kasih lah untuk semuanya. Yang penting terjalin silaturahmi, ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Masih ada lagi. Ini tadi sampai Cak Wan mau berantem sama siapa tadi? Ya, ada yang pernah mungkin dulu ngambil gembelengan ke saya, ya, atau mungkin pernah ikut rawatan ke saya, merasa nggak sembuh, saya kembalikan uangnya, nggak usah ribut-ribut. Ada kok, masih ada lagi yang mau. Cuman kalau saya nurutin terus, kapan rukyahnya itu? Ada tadi yang mau ribut sama Cak Wan ya? Ada? Iya, sabarlah. Innallaha, wes sambil senyum aja. Tidak akan seseorang itu hina walaupun dihina oleh semua manusia. Kita itu tidak akan hina karena dihina oleh orang. Selagi Allah pengen kita mulia, walaupun semua orang menghina kita, kita akan tetap mulia. Tapi kebalikannya, walaupun semua orang itu memuliakan kita, kalau perbuatan kita hina, kalau Allah pengen kita itu hina, ya kita pun akan hina. Karena kuasa Allah itu di atas segalanya. Makanya saya tak pernah susah dihujat orang, pernah usah marah, senyum-senyum aja kayak orang gila saya. Santai aja semacam itu. Jadi nggak jadi masalah kalau buat saya. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di Malaysia. Malaysia itu negara muslim, ya. 5 yang menjadi pondasi saya. Yang pertama itu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Itu yang paling utama. Yang kedua, mengamalkan sholawat. Yang ketiga, birrul walidain, baik kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Itulah yang saya praktekkan di dalam hidup saya. Nggih, mohon maaf, mungkin kelihatannya tadi ada bahasa saya yang tinggian, ya. Mungkin kata-kata saya kasar, saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung, siapa namanya? Muhammad Nazri.
Panggilan Nas. Muhammad Nas. Naziri, panggilan Nas. Muhammad Nazri. Mohon maaf. Kalau Saya tadi pun macam tu juga. Mungkin kesopanan saya tak ada. Jadi Tak saya apa-apa pun tak tahu tutur bahasa sebab saya orang Malaysia. Jadi banyak kurang sangatlah dalam bahasa Indonesia ni. Jadi itulah kalau dah pembuktian ni dah nyata dah. Alhamdulillah lah, saya puas hati. Boleh maaf, saya tadi ikut. secara ruhaniahnya saya megang kepala. Sebenarnya kan tak boleh megang kepala, tapi karena saya kebawa nafsu, kebawa emosi, mungkin kepada antum saya berdosa, mungkin kepada leluhurnya atau kepada orang tuanya saya mohon maaf karena pegang kepala. Secara ruhaniahnya saya mohon maaf ya, sebab saya kebawa emosi. Manusia biasalah. Yang saya itu masih muda lah, itulah ya kan, belum tua-tua lah, baru 34 ya. Jadi masih kebawa emosi ya kan. Semacam itu. Saya dulu diundang di Dr. Rikatli ya. Di sana pun saya melakukan pembuktian. Tapi tidak ditampilkan di video dia. Tidak ditampilkan. Dr. Rikatli itu kan hanya mencari orang-orang yang viral, terus ditampilkan di podcastnya dia supaya dia viral, terus dia bisa jualan bedak itu kan. Ya saya dulu ya macam itulah bodohnya saya, kebawa nafsu pengen membuktikan, tapi ketika saya di sana membuktikan videonya tidak ditampilkan. Bangsa tak, auzubillahi min dzalik, saya kenapa kebawa emosi lagi. Iya, macam itu. Astagfirullahaladzim. Yes. Tapi tak apa-apa lah, santai aja. Tak apa-apa lah. Sekarang di Malaysia yang penting banyak saudara. Di Indonesia pun juga alhamdulillah banyak saudara. Jadi termasuk Pak RT dulu yang demo saya, ya. Opa dulu yang sempat ngatain saya penipu dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang jadi saudara. Yang jelas saya hanya titip satu untuk saudaraku yang ada di Malaysia ini. Jangan jadi orang yang amatiran, itu saja. Apa itu orang yang amatiran? Yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Orang bicara begini ikut begini. Atau hanya baik kepada orang yang baik. Itu tidak seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu baru luar biasa. Itulah baru insanul kamil. Itulah yang baru benar-benar kalau dalam ilmu tasawuf itu alif tanpa harokat. Semoga kita benar-benar bisa baik ke siapapun atas dasar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika nanti suatu saat saya mati karena kena santet, bukan berarti kalau ilmu santet itu tak ada. Ini saya memberikan wasiat. Sebab kita kan kata baginda Rasulullah, sebaik-baiknya orang ketika mau meninggal itu kan kirim wasiat. Saya titip wasiat. Ketika suatu saat nanti saya mati karena terkena santet, bukan berarti kalau ilmu Allah itu kalah. Bukan berarti kalau ilmu Allah itu tidak bisa mengalahkan ilmu santet. Saya titip itu saja. Karena apa? Karena nanti jadi fitnah lagi yang kedua dalam hidup. Waktu saya hidup di fitnah, katanya saya menipu, nanti ketika saya mati fitnah lagi muncul. Tuh Samsudin tuh yang pakai ilmu Allah kalah, dia mati sekarang. Bukan macam itu. Ayah saya dulu mondok di Paron itu 12 tahun. Beliau itu belajar ilmu ular, yaitu ketika ada orang tergigit ular itu beliau itu disedot pakai tangan. Ada batu yang nempel tuh, saya bisa buktikan besok. Ada, saya punya. Batu kalau orang digigit ular ditempelkan itu lengket dia, nanti jatuh sendiri kalau udah itu. Nah pernah beliau itu namanya orang yang belajar ilmu ular, jadi harus ada namanya tajribah. Ini pernah dibahas oleh salah satu Buya Ar-Razi. Beliau menyampaikan bahwa ilmu atau kitab yang dipelajari Gus Samsudin itu adalah kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, yang dimana itu ada ilmu tajribah. Itu bisa gila. Kalau saya katakan tidak macam itu, tidak seperti itu. Walaupun beliau lebih berilmu dari saya. Tajribah itu bisa ditajribkan hanya ketika hati kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah. Karena saya pernah begini. Saya dulu waktu mengantarkan kiai saya, Gus Rohim, itu kan di Jember beliau. Nyebrang zaman dulu nyebrang itu waktu ke tempat saya ke Lampung itu. Ke Lampung itu beliau nyebrang.
setelah selesai ceramah, ada orang itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lah orang itu nggak pakai kata wa barik, lupa. Ditegurlah sama Gus Rohim itu. Akhirnya Gus Rohim pulang lewat di tempat saya itu naiknya perahu. Waktu naik perahu itu orang itu ngejar kiai saya itu. Apa saya minta maaf. Saya minta maaf tadi saya lupa, saya mohon dimaafkan itu. Gus Rohim melihat beliau itu, demi Allah menangis luar biasa beliau. Kenapa? Karena orang yang mengejar tadi itu jalan di atas air. Yang mengejar beliau tadi itu jalan di atas air. Karena begitu cintanya kepada baginda Rasulullah, merasa bersalah, pengen dinasihati oleh kiai saya, dia tak sadar jalan di atas air itu. Terus beliau dipeluk lah seperti itu, balik lagi ke sana. Kata beliau, panjenengan itu lebih mulia dari saya. Cintamu kepada baginda Rasulullah itu lebih besar daripada saya. Karena cintamu inilah makommu tinggi, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti kemarin juga ada yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu yang dari kitab Syamsul Ma'arif itu katanya syirik dan lain sebagainya. Kita memahami suatu ilmu bukan berarti kita melakukan. Jadi kita tahu bagaimana cara orang mencuri, bukan berarti kita mencuri, tapi menangkal. Bagaimana orang terkena sihir, itu kita menangkalnya bagaimana, itu ada ilmunya. Bukan berarti kita jadi tukang sihir. Kan macam seperti itu. Oke, yang jelas semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mau ngobrol sama saya, ayolah. Ya. Jadi jangan mudah tergiring opini. Semacam itu saja. Kalau tidak ada bukti, karena fitnah di akhir zaman ini yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Sekarang ini kita diadu domba habaib di negara saya itu, difitnah habis-habisan. Setingkat Abah Lutfi yang menurut saya makomnya wali itu saja ya dihujat sana sini. Jadi ada seperti dibentur-benturkan lah antara kiai dan habaib. Semoga di Malaysia tak semacam itu ya. Tetap hati damai, mending kalau tidak tahu diam dan jangan mudah terprovokasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan banyak yang laporan ke saya katanya banyak yang ditipu sama orang-orang macam saya. Jadi kalau di tempat saya itu namanya peruqyah atau tabib atau bumu tapi yang baik ya. Ada macam banyak yang ditipu di sini. Saya hitung sudah 17 orang. Saya minta untuk mengantarkan, ya ada satu yang mau, yang lainnya takut. Jadi kalau ada yang dilecehkan, ya kita bisa minta tolong ke polis. Ya ada yang ditipu ratusan juta. Saya katakan semua orang, entah gelarnya siapapun, kalau mengatakan bisa menggadaikan uang, bisa menggandakan uang, itu saya katakan penipuan. Siapapun itu, kalau menurut saya, siapapun itu, entah gelarnya apa, entah kayak saya gelarnya Mbah atau Gus atau Kiai atau siapapun lah, kalau mengatakan dia bisa menggandakan uang, itu demi Allah saya katakan penipuan. Saya punya kiai Pak, beliau jaduk luar biasa. Beliau pegang daun itu pernah saya lihat jadi uang. Tapi setiap hari itu bekerja di ladang, saya yang biasa ngurusin kebunnya. Bayangkan, semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin orang itu istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah. Dia tidak akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Paham ya? Semoga kita semuanya tidak mudah ketipu dengan orang-orang yang macam itu. Dan saya di sini hanya menyampaikan yang bersedekah saja, yang tidak pun juga tidak apa-apa. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini karena ini sudah malam ya, kita ruqyah dulu sama ustadznya. Nanti setelah itu kita ngobrol ya, satu persatu. Seperti itu nggih. Dan untuk besok malam itu tanggal 11 atau 12? 11. 11, 12 itu saya ada undangan ruqyah dulu. Ada saudara kita 4 rumah sampai di perbatasan Singapura.
Di Johor ya. Jadi kita untuk 2 hari ini berhenti dulu. Berhenti dulu untuk rukyahnya, tapi kalau untuk media tetap ada madu kunir ada. Tapi untuk rukyahnya kita sambung lagi nanti pulang dari Johor. Berarti 2 hari ya kita di Johor ya. Untuk besok malam tanggal 11, tanggal 12 kita berhenti dulu rukyahnya. Karena saya ada undangan dari profesor, dari pemilik hospital. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf ke siapa? Nas. Karena saya tadi kebawa emosi, mungkin ada kata-kata saya yang tak enak didengar. Saya mohon maaf demi Allah. Saya merasa bersalah. Semoga saya lagi minta ampun dan minta maaf. Dah ternyata pembuktian ni depan mata saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Sekarang dah terbukti dah benda ni ada. Nyata. Ya, sama-sama. Sebab saya nak belajar. Iya. Kalau boleh. Alhamdulillah. Nggih. Ya Allah wa salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita langsung saja ruqyah. Ruqyah itu yang pertama yang diruqyah sendiri harus ikhlas. Ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Kalau ikhlas nanti insya Allah mudah lepas. Jadi harus ikhlas dulu. Karena biasanya penyakit itu paling banyak karena pikiran. Terutama pikiran sedih, kecewa dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Padahal itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode pengobatan itu psikis, non medis, medis. Ain, ketempelan, sihir. Ada 3. Jadi tak semua penyakit itu karena sihir lah. Oh, digede sihir, entak begitu. Kita ada kitabnya. Ada tanda-tandanya, bukan kalau ini orang sakit di bagian mukanya ain, kamu tahu jin, bukan macam itu. Bukan, kita ada kitabnya. Allahu Akbar, pusing ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu enek titenane, dikena dititeni. Ain itu penyakit yang karena pandangan mata. Pujian, memuji karena selain karena Allah, tidak menyebut asma Allah. Biasanya orang tua sering memuji anaknya, tidak menyebut asma Allah, itu bukan penyakit. Nah, itu biasanya tanda-tandanya di muka. Yang kedua, ketempelan. Ketempelan itu bukanlah ketempelan jin. Wah, kamu peruqyah jin tahu jin kamu. Tak macam itulah. Ketempelan itu bisa karena tempat. Mungkin tempatnya nggak pernah buat sholat. Mungkin tempatnya sering buat bertengkar. Mungkin sholat tempat rumahnya nggak pernah buat baca Al-Quran. Itu seperti kuburan lah. Rumah yang nggak pernah dibuat baca Al-Quran itu seperti kuburan. Jadi sarangnya setan. Makanya entah istrinya, entah suaminya subuh atau maghrib itu, atau maghrib apa sebelum maghrib, setelah subuh atau sebelum subuh, buatlah rumahnya baca Al-Quran. Atau ada yang ekstrim lagi, mungkin rumahnya ada yang pernah keguguran. Mungkin ada, tak berasa hamil, auzubillahi min dzalik, 1 bulan kencing, tak terasa keluar masuk sapi tank, tak bisa disempurnakan lah, padahal sudah lebih 41 hari semuanya. Itu harusnya sudah disempurnakan. Ada yang macam itu. Ada rumah itu buat gantung diri, ada. Itu karena tempat. Ada rumah tusuk sate kalau di Jawa dan lain sebagainya. Itu karena tempat. Yang kedua karena nasab. Wah, ini kalau kita ke ruqyah ini biasanya dikatakan halu terus. Nasab itu penyakit karena keturunan. Mungkin secara genetiknya orang tuanya gula darah. Anaknya secara genetik pun gampang terkena penyakit gula darah. Ini harus hati-hati. Kalau dalam ilmu ruqyah ada pemutusannya, ada. Mungkin orang tuanya punya pesugihan, datang ke gua, ke hutan, tak kayu. Dia kaya, anak cucunya nanti miskin, macam itu. Ada juga yang punya pusaka. Kemarin di sini tuh yang kamu bilang katanya settingan itu, orang ibunya marah. Nah, kan? Mana kemarin kamu hampir dikepruk pakai, hampir dimarahin orang ini, karena belum membuktikan lah. Kemarin ada orang kesurupan di belakang, masih ada ya?
Itu katanya settingan. Orang mana kita nggak tahu, orang Malaysia mana mungkin diajak settingan mau. Nah, itu karena nasab, ya. Jadi tempat, nasab. Ada juga yang karena tidak taat itu juga bikin penyakit. Yang keempat lebih parah lagi, penyakit karena maksiat, ya. Zina, kena HIV/AIDS. Itu kalau belum taubatan nasuha, sulit lah. Banyak lah penyakit yang karena kafaroh ini, karena dosa ini. Iya, ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di dunia, tapi juga tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Yang pertama dosa zina, yang kedua dosa melawan orang tua. Banyak. Udah tunggus, tolonglah awak, napa santet orang, sakit-sakitan terus, ditipu orang terus. Mau ketawa saya. Terus akhirnya apa? Ya udah, kamu setiap malam baca Al-Fatihah 77 kali untuk orang tua. Sudah, aku sudah. Aduh Gus, saya ini jauh-jauh, udah ngasih duit banyak, cuman suruh bayar itu. Ya bawalah uangnya, bawa aja, tak apa itu. Apa saya disuruh begini biar sakti gitu, biar kelihatan sakti itu saya guling-guling dulu ya. Uang penyakitnya itu, ini yang kadang-kadang membuat kita perukiah itu mengada-ada. Ada. Jadi orang sakitnya karena berdosa terhadap orang tuanya, karena untuk biar dapat uang, kadang mengada-ada sesuatu yang tak ada. Loh, tadi saya tadi pulang sakit sebenarnya. Saya barusan diundang Datuk rukiah di rumahnya itu. Dari batu itu keluar api. Saya nggak pernah masuk ke rumahnya, tahu. Dari batu keluar api, Pak. Kemarin Ustadz Ajam itu rukiah, di tembok ini keluar darah. Ustadz Ajam itu. Anak saya, santri saya itu, yang ada di sini tuh. Dan semacam itu. Nah, itu tadi yang karena tidak taat, 4 tadi nasab. Ya, yang ketiga baru karena sihir. Kalau ketempelan, entah itu karena tidak taat, atau karena maksiat, atau karena tempat, atau karena nasab, itu tanda-tandanya sakitnya itu di dada. Yang kedua di perut. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Obatnya ya adalah. Yang ketiga sihir. Sihir itu tanda-tandanya sini berat lah. Suka marah, sakitnya marah-marah terus. Ini kalau istrinya marah di rukiah. Ya macam itulah. Tanda-tandanya sininya berat, sering mimpi buruk, sering ngigau, sering marah, tak jenak di rumah, sering bau-bau tak nyaman, ibadah susah, dan sebagainya macam itulah. Itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Nanti kalau kita mau bercakap-cakap, berdebat, silakanlah, tak apa. Nanti ngobrol satu persatu. Cuman saya harap jangan sampai menganggap bahwa Al-Quran itu bukan syifa lah, bukan obat lah. Jangan. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat yang utama. Ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan manfaat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ngasih hadiah saya ini siapa? Bapak? Iya. Terima kasih lah. Semoga rezekinya berkah, barokah, berlimpah dan terus bertambah. Saya kalau dikasih sesuatu itu bukan melihat apa yang dikasih, tapi niatnya, doanya, barokahnya. Dan saya terima ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekaligus juga kalau ada bomo atau dukun yang ada di Malaysia ini yang mungkin datang ke sini atau melihat tayangan ini, kalau mau ketemuan sama saya siaplah, ketemu di mana, ayo ya. Mau nyantet saya, ayolah. Mau minta syarat apa dari saya? Minta rambut, minta gigi, janganlah pot habis nanti. Enggak baju, silakanlah, saya siap. Bukan sombong, bukan, tapi ini adalah amal ma'ruf saya. Loh, ayah saya dulu pagi-pagi keluar dari rumah habis sholat subuh, depan itu ada garam, habis itu beliau muntah darah. Nah, dari situ saya bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kata saya, dalam hidup saya bersumpah demi Allah, saya akan menantang dukun santet. Menangis nanti saya cerita. Intinya macam itulah. Ada sejarahnya, tidak ujuk-ujuk. Jadi memahami sesuatu hal itu harus secara kafah lah. Orang menganggap saya, wah tukang rosok dan sebagainya. Kok sekarang ngobatin orang, tahu nggak perjalanan saya? Saya tidak tidur 7 tahun Pak, tidak tidur malam itu. 7 tahun. 7 tahun saya nggak tidur malam. Tapi kalau siang tidur. Tadi malam ada si bilang itu, masa siang tidur, malam tak tidur.
Yang dimaksud dengan merah delima itu adalah dal yang 5. Bangun dari jam 1 sampai jam 5. Berdoa itu ada adabnya. Yang pertama harus tahu waktunya malam. Yang kedua harus menggunakan wasilah sholawat. Yang ketiga jangan langsung memintalah. Panggil nama dulu, dirayu dulu. Ibu cantik gitu. Kalau ibu kita. Kalau Allah ya Latif, ya Rahman, ya Rohim. 3 itu dilakukan dulu lah. Jangan langsung meminta. Karena ada yang bilang langsung minta ke Allah. Dalam ilmu tasawuf itu ada ikan 3, gambar kepala badannya 1. Allah, baginda Rasulullah, orang tua baru kita. Jadi berbakti dulu ke orang tua, baru bersolawat, baru minta ke Allah. Jangan langsung ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa lagi ya. Sekarang kita ruqyah dulu, kasihan saudara kita yang sudah menunggu dari tadi itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih ada yang ini, yang lagi lah, aduh, yang terkontaminasi dari pesulap merah ada, yang mau ditanyakan nanti aja ya, satu persatu ya. Ya, Gus Samsudin keris petir mana? Saya bawain raket nyamuk nanti, ini keris petir. Metode pengobatan bukan berarti menipu. Kita pengobatan dengan sapu lidi, itu bukanlah menipu, itu hanya sarana. Saya ngobatin orang pakai lencong juga pernah. Pakai cacing kata orang najis. Tapi kalau sakit macam mana lagi, sakit perut, katanya itu juga trik. Bukan begitulah. Itu sarana. Bukan menipu. Menipu itu kalau kita iya, bukan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyati abdani wa nuril absari wa ala ambil dapat baru kan saya ambil sampai siap dapat satu ya terima dulu satu. Ambil satu. Mau satu dia. Ambil satu. Iya, siap. Manis kayak kamu.
Istalah. Eka bunder. Manis biar pikirannya tenang. Cantik. Sehat. Siap. Sumber kempal. Kan winginan itu tuki mriki. Oh. Ambil dulu. Oh, prihatin. Sehat. Terus kok ngene iki pon ngeten. Dah. Oke, makasih ya. Ya, siap. Ini istrinya Gus Heri dah. Wah. Ini Gus Heri. Subhanallah. Itunya Gus Heri. Tinggal satu. Ada kelasnya. Balik. Abadam wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasyiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultanu Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rasulullah, apabila saya, diri saya
orang tua saya, guru saya, ada dosa, mohon ampun ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini hilangkanlah ya Allah, ya Allah. Apabila di dalam diri saudara-saudaraku ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini, yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam rumahnya, yang ada di dalam usahanya, hilangkanlah ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kuasamu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, dengan perlindunganmu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, dengan izin Allah, dengan air qudratullah Nur Muhammad Nur Allah, jadikanlah ya Allah air ini menjadi sarana untuk menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam saudara-saudaraku ini, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Innama amru idza basuh mandarakannya tiap 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala malikin silah nasyari wasfasina alladhi wasfifi turi nasib minal jinnati wa nas. Al-Fatihah. Iya kenapa tiap 3 kali Ustaz. Minta barokahnya. Terus kita pukulkan ke, mukulnya sambil baca wa idza batastum jabarin, wa idza batastum. Dilepas kopiahnya, kalau menunduk ikhlas dalam hati, lidah ditekuk ke atas, zikir Allah, 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 Allah. Biarkan, monggo pukulkan satu persatu, dibantu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ayatnya tambahin wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
Nggih, untuk lebih mantapnya dengan menggunakan kunir. Tapi tak cukup, ini cuma sedikit. Nanti yang nggak dapat itu kunir seujung jari ini diparut, diambil airnya, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, sholawat 7 kali. Terus minta kesembuhan kepada Allah. Terus baca innama amruhu idza arada shay'an yakun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Minum. Karena saya punya cerita. Amru. Saya punya cerita dulu ketika sedang riyadhah, tidur di pinggir sungai gitu. Itu waktu itu dapat ijazah dari kiai saya untuk zikir ismudzat Allah itu. Terus zikir samanhu Allah. Itu badan itu seperti berbicara sendiri sampai akhirnya daunan termasuk kunir itu ngomong, dia seperti berbicara gitu. Bahwa dia ini adalah rajanya obat. Yang penting dibangkitkan dulu Nur Muhammadnya. Nah, untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada pada kunir itu bagaimana? Bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, sholawat 7 kali. Itu untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam kunir untuk mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi semuanya yang sakit bisa ketika pagi atau mau tidur 2 kali parut kunir, ambil airnya, baca Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, sholawat 7 kali. Untuk peruqyah bisa menyediakan dulu airnya. Kalau bisa yang marut itu janda. Kalau tak bisa ya diri sendiri tak apa-apa. Yang penting bacaannya dibaca. Al-Fatihah. Oke, ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku di manapun berada. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.